Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kisah dimulai di panti asuhan Jamnadas. Jamnadas adalah seorang pengusaha sukses yang berkomitmen pada kehidupan sosial. Anak pertama di panti asuhan Jamnadas bernama Gopal. Di sana juga terdapat Madhav, Laksman I, Laki, dan Laksman II. Gopal dan Madhav selalu bertengkar dan tidak pernah akur. Gopal memiliki teman dekat bernama Laksman II. Karena takut dengan kegelapan, setiap akan tidur, Gopal selalu memeluk tangan Laksman II. Sedangkan Madhav memiliki teman dekat yang bernama Laksman I dan Laki. Laki memiliki penyakit kesulitan berbicara. Di sana juga terdapat anak kesayangan Tuan Jamnadas yang bernama Papi. Suatu malam, Gopal dan teman-temannya menemukan bayi perempuan yang diletakkan di depan gerbang panti. Mereka membawa bayi perempuan itu ke dalam panti dan diberi nama Khushi. Anak-anak panti sering mengunjungi perpustakaan milik ayah Anna Matthew, dan mereka telah mengetahui bahwa Anna bisa melihat roh. Di antara anak-anak panti, Gopal adalah anak yang paling takut dengan roh. Hal ini membuat Madhav sering menjahilinya. Di dekat panti, terdapat bungalow milik Kolonel Chauhan yang tidak terawat. Madhav sering menakut-nakuti Gopal di dekat bungalow. Madhav, Laki, Laksman I, dan Gopal tidak pernah akur, sehingga membuat Tuan Jamnadas marah. Tuan Jamnadas meminta Gopal keluar, dan Gopal memutuskan untuk meninggalkan panti, serta disusul oleh Laksman II. Madhav, Laki, dan Laksman I juga meninggalkan panti, yang membuat Tuan Jamnadas sangat merindukan mereka. Begitu juga dengan Khushi. Khushi diadopsi oleh pasangan suami istri, namun itu tidak membuat Khushi berhenti merindukan mereka. Beberapa tahun telah berlalu. Gopal telah dewasa. Gopal dan Laksman II secara diam-diam sering mengirimkan sumbangan untuk panti asuhan Jamnadas melalui Babli. Begitu juga dengan Madhav, Laki, dan Laksman I. Mereka masih sering menakut-nakuti orang dengan aksi horor dan mendapatkan keuntungan dari aksi mereka itu. Namun mereka selalu diam-diam sering menyumbangkan uang ke panti asuhan Jamnadas yang telah lama mereka tinggalkan melalui Tuan Fasoli. Ternyata meskipun telah dewasa, Madhav, Laksman I, dan Laki masih tidak akur dengan Gopal dan Laksman II. Gopal masih memiliki ketakutan dengan gelap, sehingga Laksman harus menyanyikannya lagu sebelum tidur. Suatu malam, Madhav, Laki, dan Laksman I mendatangi rumah Laksman II dan Gopal, dan dengan sengaja mematikan lampu di rumah mereka karena mengetahui bahwa Gopal masih takut terhadap gelap. Madhav dan teman-temannya mengancam Gopal agar tidak menggagalkan bisnis mereka. Ketika sedang bertengkar, Babli datang dan memberitahukan kepada 5 pemuda ini bahwa Jamnadas telah meninggal dunia dan besok akan diadakan upacara kematiannya. Babli meminta mereka untuk datang ke sana. Keesokan harinya, 5 pemuda itu pun pergi bersama ke panti asuhan. Di panti mereka memperhatikan di sekeliling, tidak ada yang berubah. Namun di tembok ada lukisan seorang anak perempuan yang berayun dan gambar 5 anak laki-laki. Mereka melihat bungalow milik Kolonel Chauhan, dan Madhav mengingat bahwa Gopal dulunya takut masuk ke bungalow tersebut. Namun Gopal meyakinkan Madhav dan yang lain bahwa dirinya sekarang sudah tidak takut masuk ke bungalow itu. Gopal pun masuk ke bungalow tersebut. Diam-diam, Madhav, Laksman I, dan Laki mengikuti Gopal, berniat untuk menakutinya. Dan tiba-tiba seorang perempuan muncul yang membuat Gopal berteriak. Madhav sambil tertawa berkata kepada Gopal, "Kau ketakutan hanya karena melihat seorang wanita." Karena terkejut, kemudian perempuan itu pun juga ikut berteriak. Setelah itu, Anna datang dan bertanya, siapa mereka yang datang ke bungalow ini? Gopal berkata bahwa mereka adalah angkatan pertama di panti asuhan dan datang berniat mengikuti upacara pemakaman Tuan Jamnadas. Anna pun langsung mengenali mereka. Gopal mengatakan bahwa gadis itu ketakutan karena menganggap kami adalah hantu. Hal ini membuat Anna terdiam dan ekspresi wajahnya menjadi berubah. Baba yang tidak bisa melihat bertanya, siapa yang menganggap kalian hantu? Lalu Anna mengatakan bahwa itu adalah Damini yang merupakan seorang pengurus rumah.
Kemudian Anna membawa 5 pemuda itu keluar, sambil berbalik menatap wanita yang dipanggilnya Damini dengan tatapan yang tajam. Di luar, Papi Bai datang menyapa Gopal dan yang lainnya. Acara peringatan kematian Tuan Jamnadas dilakukan. Baba memberikan pidatonya dan memanggil teman dekat Tuan Jamnadas yang bernama Tuan Fasuredi. Tuan Fasuredi menyampaikan kata-katanya tentang Tuan Jamnadas. Fasuredi mengatakan sebelum meninggal Tuan Jamnadas memintanya mengurus panti dan berniat akan memindahkan panti asuhan ke kota. Kemudian Tuan Fasuredi memanggil anak asuh kesayangan Tuan Jamnadas, yaitu Papi, untuk menyampaikan pidatonya tentang Jamnadas. Awalnya pidato Papi terlihat sedih, namun karena dirinya memiliki penyakit linglung, Papi menyebut bahwa ini adalah acara hari ulang tahun Tuan Jamnadas. Tuan Fasuredi akan memindahkan anak-anak ke kota, dan dia juga meminta Baba untuk tinggal di Dubai, dan mengatakan bahwa dia akan menjaga rumah dan bisnis Baba di sini. Namun Baba menolak, karena kenangan putrinya ada di sini, dan dia juga tidak sendirian. Di sini Damini dan Anna akan menjaganya. Ternyata Tuan Fasuredi memiliki niat yang jahat untuk mengosongkan bungalow milik Baba. Papi memberikan beberapa barang yang ditinggalkan Tuan Jamnadas untuk Gopal. Lalu Madhav memanggil Gopal untuk pergi, karena sebentar lagi hari akan gelap. Laksman I tiba-tiba melihat kursi milik Tuan Jamnadas bergerak dengan sendirinya. Kemudian hal itu juga dilihat oleh Laksman II, yang membuatnya jadi ketakutan. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. 5 pemuda ini pun pergi dari panti, setelah acara peringatan kematian Tuan Jamnadas. Saat itu, tiba-tiba sesuatu seperti merasuki tubuh Laksman II. Hal ini dilihat oleh Anna, yang berkata bahwa mereka pergi ber-5, namun akan kembali ber-6. Sesampainya di rumah, Laksman II yang kerasukan roh berkata kepada Gopal bahwa Tuan Jamnadas mati karena dibunuh. Namun hal ini tak dihiraukan oleh Gopal. Suara Laksman II juga berubah. Laksman II berkata bahwa dirinya bukan Laksman, dan berjalan di tembok rumah yang membuat Gopal menjadi ketakutan dan berteriak memanggil Anna. Anna mengatakan kepada Gopal bahwa di rumah mereka ada roh, dan untuk mengurus hal ini, Anna butuh waktu 40 hari. Anna meminta Gopal dan Laksman II untuk jauh dari rumah ini dan tinggal di bungalow milik Kolonel Chauhan. Di tempat lain, terlihat Madhav yang kerasukan roh mendatangi kediaman Tuan Fasoli. Madhav berkata, 2 pria tinggal di kediaman kolonel dan meminta Tuan Fasoli menghubungi Tuan Fasuredi agar mengirimkan dirinya, Laksman I dan Laki untuk datang ke sana, menakuti 2 pria yang tinggal di kediaman kolonel, agar mereka tidak betah tinggal di sana, sehingga bungalow tersebut bisa dimiliki oleh Tuan Fasuredi. Ternyata di luar jendela, Anna mendengar percakapan mereka. Baba mengizinkan 5 pemuda ini untuk tinggal di rumah. Namun dia baru tahu jika mereka sejak dulu tidak pernah akur. Baba berkata bahwa dia akan pergi membawa abu putrinya yang telah meninggal 15 hari yang lalu ke Rameswaram. Lalu Gopal menatap foto yang ada di dinding rumah. Mereka saling bertanya alasan ada di bungalow ini, yang membuat mereka ribut. Damini yang melihat ini menegur mereka agar membawa barang-barang mereka masing-masing. Anna datang dan berkata, jika kalian ingin tinggal di sini, maka kalian harus hidup damai dan tidak bertengkar. Damini juga menyetujui perkataan Anna. Gopal terhanyut memandangi wajah Damini. Anna dan Damini pun saling menatap, kemudian melihat foto seorang wanita yang telah dipasangi kalungan bunga. Saat di meja makan, kelima pemuda ini pun terlihat tidak akur. Anna mengatakan bahwa keluarga harus bersama-sama. Namun keributan pun tetap terjadi di meja makan. Anna dengan susah payah berusaha untuk menghentikan mereka. Begitu juga dengan Damini. Saat Damini memanggil Gopal dengan panggilan Gopal pun menjadi terpesona melihat Damini. Laki mengeluh dengan Damini karena tangannya telah dibengkokkan oleh Gopal. Namun dengan ajaibnya, dengan menyentuhnya, tangan laki pun menjadi sembuh seperti semula. Laksman I bertanya bagaimana Damini bisa melakukannya, dan dijawab Damini dengan sihir.
Pagi harinya, Laksman satu dan Laki mendatangi Damini dan bertanya, kenapa Damini menggunakan pakaian yang sama setiap hari. Laksman satu berkata kepada Laki bahwa dia curiga bahwa Damini dan Ana memiliki rencana terhadap mereka. Malam harinya, Madhav memberitahu Gopal bahwa Damini menunggumu di ruang bawah tanah. Madhav yang sebenarnya takut namun memberanikan diri ke ruang bawah tanah. Di tempat itu, Laki dan Laksman satu telah bersiap-siap untuk menakuti Gopal. Tiba-tiba Gopal dirasuki roh yang membuatnya membuka topeng Laki dan Laksman. Bukannya menakuti Gopal, justru kedua pemuda inilah yang dikerjai oleh Gopal. Madhav, Laksman satu dan Laki mendatangi Tuan Vasuredi dan berkata, entah apa yang terjadi dengan Gopal. Bukannya menakutinya, malah dia yang membuat kami ketakutan dan meminta Tuan Vasuredi melakukan sesuatu. Tuan Vasuredi menyarankan agar mereka membakar bungalow tersebut dan akan membayar mereka 2 kali lipat. Laksman satu sebenarnya tidak ingin melakukan itu karena akan membahayakan nyawa banyak orang. Namun Madhav meyakinkan Laksman satu bahwa orang-orang akan tetap selamat. Ana menaruh curiga dengan tindakan yang akan dilakukan 3 pemuda ini. Saat sedang menyiramkan minyak ke sekeliling rumah, tiba-tiba Laki kerasukan roh dan membuatnya menyalakan api di belakang celana Laksman satu. Laki yang awalnya kesulitan berbicara karena dirasuki oleh roh membuatnya berbicara dengan normal. Madhav memberitahu Gopal bahwa Laki telah kerasukan roh, namun hal ini tidak dipercayai oleh Gopal. Dan saat mendengar Laki berbicara dengan lancar, Gopal pun terkejut dan berteriak memanggil Ana. Gopal ingin pergi dari bungalow, namun berusaha dicegah oleh Ana. Gopal memberitahukan kepada Laki bahwa dia telah kerasukan roh. Kemudian Gopal juga berkata, selama ini kita tidak pernah akur, namun aku tidak ingin keselamatan kalian terancam karena tinggal di sini. Gopal ingin meninggalkan bungalow. Madhav menahan Gopal dan mengatakan, jika ada yang harus meninggalkan tempat ini, itu adalah kami bertiga. Madhav mengakui semua perbuatannya yang hendak membakar bungalow. Disinilah kelima pemuda ini menjadi akur dan mulai bersatu untuk mencegah Tuan Vasuredi memiliki bungalow. Saat hendak pergi, Damini menahan mereka agar pergi besok pagi saja, karena malam ini akan ada ulang tahun anak panti. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan panti, Madhav dan teman-temannya mengatakan kepada Gopal agar Gopal segera menyatakan cintanya kepada Damini. Gopal pun menghampiri Damini yang sedang duduk di taman. Tiba-tiba Papi datang dan memanggil Madhav dan teman-temannya. Papi memperlihatkan foto-foto acara ulang tahun anak panti. Setelah melihat foto-foto itu, mereka bertanya, kenapa foto Damini tidak ada? Lalu Papi dengan heran bertanya siapa Damini. Mereka berkata bahwa Damini adalah pacar Gopal. Lalu Papi menjawab bahwa Damini adalah pacarnya dan mereka akan menikah bulan depan. Papi lalu terkejut melihat foto di dinding dan berkata, kenapa foto Daminiku dipasangi kalung bunga? Laksman II berkata, itu adalah foto Putri Kolonel yang meninggal dalam kecelakaan. Untuk membuat Madhav dan teman-temannya percaya, lalu Papi melakukan panggilan video dengan Damini yang asli. Lalu Madhav berkata, jika itu adalah Damini yang asli dan masih hidup, lalu siapa Damini yang sedang bersama dengan Gopal? Lalu Papi melihat bahwa tidak ada orang di sebelah Gopal, tapi keempat pemuda ini melihat Damini sedang duduk di samping Gopal. Papi lalu menunjukkan foto Putri Kolonel yang telah meninggal, dan mereka pun terkejut karena Putri Kolonel sebenarnya adalah gadis yang selama ini mereka sebut sebagai Damini. Untuk memastikan ucapan Papi, lalu Madhav mencari di Google tentang berita kematian Putri Kolonel. Barulah mereka percaya bahwa gadis di depan mereka itu telah meninggal. Gopal yang sebenarnya takut dengan hantu akan menyatakan cintanya kepada hantu. Mereka yang ketakutan memberikan isyarat kepada Gopal untuk pergi. Gopal menghampiri teman-temannya. Teman-teman Gopal mengatakan bahwa gadis yang bersamanya itu adalah hantu. Gopal tidak percaya dengan perkataan teman-temannya. Gadis itu mendatangi Gopal dan berkata, teman-temanmu betul. Aku adalah Putri Kolonel yang telah meninggal 17 hari yang lalu.
Gopal mengatakan kepada Anna bahwa Damini adalah hantu. Lalu Anna membawa Gopal ke ruangan. Anna memberitahukan nama asli dari Damini, yaitu Hushi, merupakan bayi yang mereka temukan di depan gerbang panti asuhan. Disinilah roh Hushi menceritakan, setelah 5 pemuda ini pergi, Kolonel dan istrinya mengadopsi Hushi. Kolonel dan Jamnadas adalah teman dekat. Kolonel juga memiliki kebun teh di Oti dan ingin Hushi mengurus bisnisnya suatu hari nanti. Hushi memiliki hobi melukis dan telah menganggap Anna sebagai kakaknya. Dalam sebuah kecelakaan, ibu angkatnya meninggal dan Kolonel kehilangan penglihatannya. Hushi harus mengurus semua bisnis keluarganya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Nikhil mendatangi Hushi, yang merupakan keponakan dari Jamnadas. Seiring berjalannya waktu, Nikhil dan Hushi menjadi dekat, dan Nikhil melamar Hushi. Hushi terlihat sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Hushi tidak sengaja mendengar pembicaraan Vasuredi, Nikhil dan Tuan Jamnadas. Saat itu Tuan Jamnadas marah karena telah ditipu oleh Nikhil dan Vasuredi. Mereka mengatakan akan mengurus panti, namun hal ini hanyalah kedok agar mereka bisa leluasa menjalankan proyek impian mereka. Tuan Jamnadas yang marah akan merubah semua wasiatnya dan akan menyerahkan hartanya untuk Papi. Bahkan saat itu, Nikhil mengakui kebohongannya di depan Jamnadas, bahwa dia telah membohongi Hushi, berpura-pura menyukainya, hanya untuk mendapatkan bungalow milik kolonel. Nikhil yang marah lalu memukul Tuan Jamnadas, yang membuatnya meninggal saat itu. Hushi memasuki ruangan dan melihat tubuh Tuan Jamnadas yang tergeletak, dan akan memberitahukan kejadian ini kepada polisi. Nikhil marah lalu mencekik Hushi hingga tewas. Nikhil meminta Vasu membuang tubuh Hushi dari atas jurang dan berpura-pura bahwa itu adalah kecelakaan. Anna dan Kolonel mencari Hushi dan bertanya kepada Nikhil, dan Nikhil berkata bahwa Hushi telah pergi 3 jam yang lalu. Tiba-tiba Damini datang dan memberitahukan bahwa Tuan Jamnadas meninggal jatuh dari atap. Polisi segera datang dan menyelidiki kasus yang menimpa Tuan Jamnadas dan hilangnya Hushi. Hushi menaiki tebing dan terkejut melihat tubuhnya yang telah menjadi mayat. Di sana juga ada ayahnya, Nikhil, Anna, dan Damini. Anna lalu melihat roh Hushi dan mengetahui semua kejadian sebenarnya. Anna ingin memberitahukan perbuatan Nikhil kepada polisi. Namun dia tidak mempunyai bukti yang kuat dan yakin bahwa polisi tidak akan mempercayainya. Saat acara peringatan kematian Tuan Jamnadas, Anna mengetahui selain dirinya, hanya kelima pemuda inilah yang dapat melihat roh Hushi. Karena ini adalah pertanda bahwa kelima pemuda inilah yang dapat menolong Hushi. Itulah kenapa Anna memanggil mereka ke sini. Namun Anna harus menunggu sampai kelima pemuda ini menjadi akur satu sama lain. Barulah Anna bisa menjelaskan kejadian yang sesungguhnya untuk bisa mendapatkan keadilan bagi Hushi dan menyelamatkan anak-anak panti dari rencana jahat Nikhil. Beberapa preman mendatangi Gopal dan memintanya meninggalkan bungalow. Gopal yang marah lalu menghabisi para preman itu. Madhav dan yang lainnya menemukan diari milik Hushi dan mengetahui betapa selama ini Hushi sangat merindukan kelima saudaranya, Gopal, Madhav, Laki, Laksman 1, dan Laksman 2. Anna menghentikan Gopal yang memukuli para preman. Anna mengatakan tempat ini sekarang milik Nikhil. Mereka harus membawa Nikhil kemari. Di perpustakaan, orang-orang yang tidak bisa melihat Hushi terkejut melihat buku yang bergerak sendiri. Mereka meminta polisi Dande menangkap Nikhil dan Vasuredi. Namun polisi itu mengatakan bahwa dia tidak punya bukti untuk menangkap mereka. Namun jika Nikhil dan Vasuredi mengakui sendiri kejahatannya, maka dia bisa membuat surat penangkapan. Laksman 2 memiliki ide agar Hushi menakuti Nikhil. Untuk membuat Nikhil percaya dengan hantu, mereka membutuhkan bantuan Pandu. Pandu mendatangi Vasuredi dan mengatakan bahwa dirinya akan mati karena telah membunuh seorang gadis dan seorang pria tua. Tuan Vasuredi menjadi ketakutan dibuatnya. Tuan Vasuredi segera menghubungi Nikhil yang ada di Dubai, mengatakan bahwa seorang baba datang dan mengetahui semua kejahatan mereka. Nikhil berusaha menenangkan Vasuredi dan memintanya tidak membahas hal ini melalui telepon. Nikhil juga mengatakan bahwa dirinya akan sampai di India dengan segera.
Fasuredi mendatangi panti asuhan. Madhav berpura-pura mengatakan kepadanya bahwa Gopal akan bergabung dengannya dan akan membantu menyingkirkan anak-anak panti. Fasuredi menaiki panggung untuk menyampaikan pidatonya dalam acara perpisahan anak-anak panti. Kemudian roh Hushi mulai mengganggunya. Hushi merasuki tubuh Fasuredi dan membuatnya menari dan menyanyi. Kemudian Babli mulai merekam aksi Fasuredi. Setelah sadar, Fasuredi melihat rekamannya. Gopal dan teman-temannya mengatakan, "Jika kau tidak sungguh-sungguh menginginkan panti ini, mengapa kau menghabiskan waktu kami?" Fasuredi mengatakan bahwa dia memang menginginkan panti asuhan dan bungalow ini. Mereka berhasil membuat Fasuredi percaya dengan roh. Namun mereka masih menunggu pengakuan langsung dari Fasuredi tentang perbuatan jahatnya. Hushi merasuki tubuh beberapa orang yang membuat Fasuredi ketakutan. Madhav dan teman-temannya mengajak Fasuredi menemui Anna dan berkata bahwa Anna bisa melihat hantu dan bisa mengusirnya. Anna telah bersiap-siap menunggu Fasuredi di perpustakaan. Polisi bersembunyi di balik buku untuk merekam pengakuan Fasuredi. Fasuredi mengakui dia telah membunuh seseorang untuk bisa mendapatkan panti asuhan. Sebelum selesai melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba Nikhil dan anak buahnya datang ke perpustakaan. Nikhil membuka penyamaran pandu dan mengatakan bahwa mereka semua akan menjebak Vasu dan segera membawa Fasuredi pergi dari sana. Gopal yang marah segera menahan Nikhil dan menghajarnya. Keributan pun terjadi di sana. Gopal mengatakan bahwa mereka telah mengetahui bahwa Nikhil telah membunuh Hushi dan Tuan Jamnadas. Nikhil menodongkan senjata kepada Gopal, lalu polisi Dande datang. Nikhil mengancam mereka semua akan mengusir semua anak-anak panti, karena secara hukum dia adalah pemilik panti, dan tidak satupun orang yang memiliki bukti bahwa dia adalah pembunuh Hushi dan Tuan Jamnadas. Roh Hushi yang marah membuat buku-buku di ruangan itu terbang dan melemparkannya kepada Nikhil. Fasuredi yang ketakutan bersembunyi di balik lemari, dan anak buah Nikhil yang ketakutan pergi meninggalkan ruangan. Roh Hushi mengingat semua kejahatan Nikhil kepadanya, sambil membawa Nikhil ke ruangan atas, dan berniat akan melempar Nikhil dari atas teras. Anna berusaha menghentikan roh Hushi. Anna berkata, "Jika kau membunuh Nikhil, maka kita tidak akan mendapatkan panti asuhan kembali. Pikirkanlah tentang anak-anak panti." Anna ingin Nikhil mendapatkan hukumannya. Setelah kejadian itu, 5 pemuda ini dan roh Hushi berjalan ke depan gerbang panti asuhan. Dan Gopal berkata, "Lihatlah Hushi, kami menemukan kamu dahulu di depan gerbang itu." Lalu Hushi berjalan ke depan pintu gerbang dan berbalik melihat kelima pemuda itu dan Anna. Roh Hushi pun pergi mengikuti cahaya ke atas langit, dan film pun selesai. Nah guys, itulah akhir dari cerita film Golmaal Again. Apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Tidak harus sedarah untuk bisa bersaudara. Cinta dan kesetiaan membuat kita seperti keluarga. Guys, Golmaal Again merupakan film horor komedi India karya dari Rohit Sethi. Film berdurasi 2 jam 32 menit ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang tinggal di sebuah panti asuhan bernama Jamnadas. Film ini juga merupakan kolaborasi kerjasama ke-10 antara sutradara Rohit Sethi dan aktor Ajay Devgan sebagai tokoh utama. Film ini telah menghasilkan 4,18 juta US dollar di seluruh dunia.